Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Zulfan Idris Soleh Harahap, dalam pembelajaran matematika kelas 8, yaitu mengenai persamaan garis lurus. Oke, banyak sekali fenomena yang kita ketahui dari persamaan garis lurus ini, di mana persamaan garis lurus adalah merupakan suatu persamaan garis yang mana nanti dia ketika kita akan gambarkan dalam bidang kartesius, maka dia akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, dimana kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari persamaan garis lurus. Oke, baik. Nah, persamaan garis lurus adalah model matematik yang mewakili titik-titik pada suatu garis. Model ini biasanya dituliskan dalam bentuk variabel-variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, berikut ada dua bentuk umum persamaan dari garis lurus, yaitu yang pertama Y sama dengan MX tambah C. Yang kedua adalah bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke. Dan kembali kalau kita lihat di sini, maka Y sama dengan MX tambah C. Nah, sehingga dan juga ada AX tambah BY tambah C, sehingga di sini ya dia memiliki ketentuan. Nah, ini memiliki ketentuan di mana variabel di mana variabelnya di sini tadi dia kita tahu ada si X ya, variabel X dan variabel Y, di mana variabel X khusus X ya, di mana variabel X itu nanti dia dan variabel Y juga ya, ini berlaku. Variabel X dan variabel Y dia itu berpangkat 1. Berpangkat 1. Berpangkat 1. Nah, jadi yang akan kita lihat ketika nanti kita disuruh untuk menentukan yang mana dia yang dikatakan persamaan garis lurus, maka kita lihat persamaannya. Nah, persamaannya ini variabel dari X-nya dia berpangkat 1. Dan unsur-unsur yang membentuk dari persamaan garis lurus ini adalah adanya si X dan adanya si Y. Nah, jadi itu yang akan kita lihat untuk menentukan apakah dia persamaan garis lurus atau dia tidak persamaan garis lurus. Oke, masuk kita kemari. Nah, di sini kita akan menentukan manakah yang merupakan persamaan garis lurus. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 ya, ada 4 persamaan garis di sini. Ada 4 persamaan ya. Nah, kita akan tentukan apakah dia persamaan garis lurus atau dia tidak persamaan garis lurus. Oke, yang pertama di sini ada Y sama dengan 3X tambah 1. Yang kedua di sini ada 3X tambah 7XY sama dengan 0. Dan Y sama dengan 4XY dikurang 5. Dan yang terakhir di sini adalah Y sama dengan 4X kuadrat dikurang 5. Oke, maka kita akan menentukan di sini yang mana yang merupakan dia persamaan garis lurus ataupun dia tidak persamaan garis lurus. Nah, tadi kita tahu bentuk umum dari persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C ya. MX tambah C.
Oke, atau dia ada si AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, di mana di sini nanti A dan B itu adalah koefisien, X dan Y itu adalah variabel, dan C-nya adalah konstanta. Nah, maka kita akan menentukan ya dari keempat ini. Maka kita lihat. Nah, kita lihat yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 1. Oke, kita lihat di sini Y dan X. Oke, ada variabel Y, ada variabel X. Nah, ada koefisien dari si X yaitu 3 dan koefisien dari si Y itu 1 dan ada konstantanya. Maka yang ini benar. Yang ini benar adalah persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita lihat yang ini. 3X tambah 7XY sama dengan 0. Nah, maka di sini kita lihat variabelnya. Variabelnya di sini ada X. Yang di sini ada XY. Apakah bentuk ini merupakan persamaan garis lurus? Tidak. Nah, ya. Tidak merupakan persamaan garis lurus. Mengapa? Karena dia ada satu variabel yang dia XY ya. Nah, XY itu tidak merupakan syarat dari persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Y sama dengan 4XY dikurang 5. Oke, kita di sini punya variabel Y dan ada variabel satu lagi adalah XY. Apakah ini merupakan persamaan garis lurus? Tidak. Ya, ini tidak merupakan contoh dari persamaan garis lurus. Yang berikutnya, Y sama dengan 4X kuadrat dikurang 5. Apakah ini merupakan persamaan garis lurus? Kita lihat lagi variabelnya. Y dan variabel satu lagi adalah X pangkat 2. Apakah X pangkat 2 merupakan variabel dari persamaan garis lurus? Apakah pangkat 2 merupakan syaratnya? Tidak ya. Nah, pangkat tertingginya tadi 1. Maka yang ini tidak merupakan contoh dari persamaan garis lurus. Maka contoh dari persamaan garis lurus ini ya. Y sama dengan 3X tambah 1. Nah, dalam garis kita akan mempelajari yang namanya gradien. Nah, gradien itu adalah kemiringan garis. Ya, ini. Gradien itu adalah kemiringan garis. Di mana kemiringan garis di sini kita akan dapatkan dari perbandingan ordinat ya, selisih ordinat dan absis pada dua titik sebarang di suatu garis. Nah, jadi ini misalkan ada garis, ini bisa diperpanjang sampai kemari. Yang ini juga kita perpanjang terus ya. Nah, sini ada sumbu Y, sini ada sumbu X, dan nanti di sini ada dia titik asal ya, yaitu titik 0. Oke, di sini di garis ini dia punya dua titik nih. Ini ada titik A, ini ada titik B. Dimana titik A ini dia koordinatnya di X1, Y1. Dan titik B ini koordinat X2, Y2. Nah, maka tadi kita tahu di sini sesuai dengan kalimat ini, bahwasanya gradien itu diukur dari perbandingan selisih ordinat dan absis. Nah, ordinat itu kita tahu ini nih ya, sumbu Y ya. Sumbu Y itu disebut dengan ordinat dan absis itu kita sebut dengan sumbu X. Maka karena selisih kita menggunakan simbol delta. Delta itu perubahan ya. Perubahan, maka yang besar nanti yang kurang dengan yang kecil. Sehingga kita dapat Y2 kurang Y1. Kita bagi dengan delta X ya. Delta X berarti perubahan X2 dikurang X1.
Nah, maka untuk mencari gradien jika ada dua titik, jika ada dua titik, maka kita dapat mencarinya dengan kita bandingkan perubahan pada ordinat atau sumbu Y, kita bandingkan dengan perubahan pada absis atau sumbu X. Nah, selain itu juga persamaan garis lurus dia punya bentuk umum ya. Yang tadi persamaan umum dari garis lurus itu persamaan garis lurus ada dua. Yang pertama itu ini ya, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dan yang satu lagi kita punya tadi adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, maka dari persamaan umum garis lurus ini AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ketika kita akan mencari gradien garis, maka kita pakai rumus yaitu ini ya, cara mencarinya. M sama dengan min A per B. Artinya nanti kita bagi yaitu koefisien dari si X kita bagi dengan koefisien dari si Y dan kita tambahi dengan negatif. Yang berikutnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, karena di sini ya, maka kita dapat gradien garisnya secara otomatis adalah si M, di mana si M itu adalah koefisien dari si X. Dengan catatan persamaan garis lurusnya harus kita rubah menjadi Y sama dengan, di mana koefisien ya, koefisien dari si sumbu Y atau koefisien dari Y dia itu harus sama dengan 1. Nah, koefisien dari si Y dia sama dengan 1. Nah, kalau nanti di sini belum 1, maka kita harus rubah menjadi 1 ya. Maka nanti misalkan sini 2, maka persamaan ini harus kita bagi 2 sehingga nanti koefisien dari si Y ini harus sama dengan 1. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama katanya adalah tentukan besarnya gradien dari garis yang melalui dua titik, yaitu titik min 1,2 dan titik 3, min 10. Oke, maka di sini bisa kita tentukan misalkan ini adalah titik A. Maka titik A tadi dia punya koordinat yaitu X1, Y1. Dan ini titik B, dia punya koordinat X2, Y2. Maka kita mencari gradien garis, di mana besarnya gradien itu kita dapat dari M sama dengan tadi Y2 dikurangi Y1, X2 dibagi X2 kurang X1. Y2-nya kita tadi punya negatif 10, maka kita ganti di sini negatif 10. Kita kurang dengan Y1 yaitu 2. Kita bagi dengan 3, itu adalah X2, kita kurang dengan min 1. Maka kita dapat yaitu min 10 dikurang 2, min 12. Kita bagi dengan 3 tambah 1, 4. Nah, maka min 12 dibagi 4 itu sama dengan negatif 3. Nah, sehingga gradien garis yang melalui titik A min 1,2 dan titik B 3, min 10, gradien garisnya M-nya adalah negatif 3. Yang berikutnya adalah kita tentukan besarnya gradien dari persamaan garis yaitu 6X dikurang 2Y sama dengan 8. Oke. Sorry, di sini ada kesalahan. Ini dia 8 ya. Ini dia 16. Nah, ini ya. Ini soalnya kita ganti, yaitu kita ganti soalnya ini. Kita ganti soalnya adalah 8. Sebentar.
Soalnya di sini adalah 8x. 8x kita kurang dengan 2y sama dengan 16. Oke, ini ya. 8x dikurang 2y sama dengan 16. Nah, maka persamaan garisnya adalah 8x dikurang 2y sama dengan 16. Nah, maka dari sini ya kita tadi punya M itu sama dengan min A per B. Dimana A-nya di sini adalah koefisien dari si X dan B-nya di sini adalah koefisien dari si Y. Nah, tadi kita punya persamaan umum garisnya adalah AX tambah BY. Nah, maka A-nya di sini adalah 8 dan B-nya karena tadi adalah tambah B, maka B-nya di sini dia harus tambah kan. Kalau kita tambah ini kan dia jadinya 8x tambah min 2 ya. Min 2 kali min 2y. Nah, sama dengan 16. Nah, tadi kita punya persamaannya adalah AX tambah BY tambah C ya. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, berarti di sini kita bisa mendapatkan A-nya itu sama dengan 8, ini ya. B-nya sama dengan negatif 2. Nah, maka kita dapat M sama dengan min 8 dibagi min 2. Min ketemu min, dia nanti jadi positif. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, sehingga besar gradien garis dari garis ini, yaitu 8x dikurang 2y, sama dengan 16, itu memiliki gradien garis, yaitu sama dengan 4. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih.